Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Oktavia dari program studi Detik Akuntansi dengan NIM 10424016. Di video kali ini aku bakal ngebahas salah satu materi yang cukup penting ya dalam sistem transaksi keuangan digital, yaitu XBRL atau Extensible Business Reporting Language. Mungkin dari namanya terdengar agak ribet ya. Nah, tapi tenang dulu. Aku bakal jelasin dengan cara yang santai dan lebih mudah dipahami. Jadi, gini ya. Kita mulai dari gambaran dulu. Sekarang itu jumlah perusahaan di dunia, apalagi yang sudah terdaftar di Bursa Efek, jumlahnya banyak banget ya, dan terus bertambah setiap tahunnya. Nah, kebayang gak sih kalau semua laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan itu harus dianalisis satu persatu secara manual? Ya kalau dipikir pasti ribet lah ya, dan rawan banget juga terjadi kesalahan. Nah, dari situ muncul pertanyaan penting. Nah, gimana sih caranya supaya data keuangan yang banyak itu bisa diproses dengan cepat, akurat, dan bisa dibandingkan? Nah, jawabannya adalah XBRL. Secara sederhananya, XBRL itu adalah bahasa khusus berbasis digital yang digunakan untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan supaya bisa dibaca oleh komputer. Kalau dianalogikan itu, XBRL seperti barcode dalam dunia bisnis. Nah, jadi data keuangannya itu punya label sendiri yang bisa dikendalikan oleh sistem. Kenapa ini penting banget? Karena biasanya laporan keuangan itu beda-beda formatnya. Ada yang PDF, Excel, bahkan masih manual. Nah, XBRL ini bisa XBRL ini semuanya jadi satu standar yang seragam. Jadi, intinya XBRL itu nggak mengubah isi laporan keuangan, tapi cuma mengubah cara penyajiannya supaya lebih modern dan bisa diproses secara otomatis. Sekarang kita bahas cara kerjanya. Di XBRL itu ada yang namanya tagging. Nah, setiap data keuangan, misalnya aset, laba, atau utang, akan diberi tanda atau tag. Contohnya kayak misalnya nilai aset sama dengan 1000. Nah, nanti itu ditulis jadi kurang dari aset lebih dari 1000 kurang dari tanda miring aset lebih dari. Nah, tag ini yang akan bikin komputer langsung ngerti, oh ini aset data, tanpa harus baca secara manual. Nah, jadi semua data itu bisa diidentifikasi dengan cepat dibandingkan antar perusahaan, bahkan dianalisis secara otomatis, dan yang paling penting gak perlu input ulang datanya lagi. Ini yang bikin kerja jadi jauh lebih efisien. Kalau dibandingkan dengan sebelum ada XBRL, perbedaannya itu lumayan jauh banget. Dulu itu kalau format laporan beda-beda, harus input ulang data analisis, dilakukan secara manual, rawan terjadinya kesalahan. Nah, sekarang dengan adanya XBRL itu, format sudah standar, data bisa langsung diproses sistem. Nah, analisis jadi lebih cepat dan pastinya itu lebih akurat. Nah, sekarang kita masuk ke manfaat XBRL. Yang pertama jelas banget ya, efisiensi. Perusahaan gak perlu bikin laporan berkali-kali, cukup sekali tapi bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan. Yang kedua, lebih cepat dan akurat. Karena semuanya adalah otomatis, jadi mengurangi human error. Yang ketiga, memudahkan analisis. Investor dan analisis bisa langsung membandingkan laporan keuangan dari berbagai perusahaan tanpa perlu ribet. Dan yang keempat, hemat biaya. Karena proses lebih sederhana dan butuh banyak tenaga muncul. Terus siapa sih yang diuntungin dari XBRL ini? Nah, banyak banget ya guys. Pertama, perusahaan mereka jadi lebih mudah dalam menyusun dan melaporkan data keuangan. Yang kedua, investor dan analisis mereka bisa mengakses data dengan cepat dan langsung melakukan analisis. Yang ketiga, regulator seperti OJK atau BEI
Mereka bisa melakukan pengawasan dengan lebih efektif dan bahkan pengembangan softwarenya pun juga diuntungkan karena XBRL bisa diintegrasikan ke berbagai sistem aplikasi keuangan. Sekarang kita bahas sedikit ya tentang komponen penting dalam XBRL. Yang pertama itu taksonomi. Ini bisa dibilang sebagai kamus dalam XBRL. Isinya itu adalah daftar elemen data keuangan, misalnya laba rugi, aset, dan lain-lain. Yang kedua adalah instansi dokumen. Ini adalah laporan keuangan yang sudah disusun menggunakan format XBRL. Jadi itu panduannya dan instansi dokumen itu hasil akhirnya. Nah, di Indonesia sendiri XBRL sudah mulai diterapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Mereka menggunakan sistem yang namanya IDXnet, yaitu sistem pelaporan elektronik untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Kenapa BI menggunakan XBRL? Ya karena mereka itu butuh sistem yang lebih cepat, lebih transparan, dan bisa menangani data yang semakin banyak dan kompleks. Dengan XBRL, proses pelaporannya itu jadi lebih modern dan mendukung keputusannya juga yang lebih baik di pasar modal. Sebelum adanya XBRL, sebenarnya ada banyak masalah dalam pelaporan keuangan. Misalnya, nggak ada standar format data berkali-kali, validasi masih manual, dan pertukaran data antar lembaga jadi sulit. Nah, XBRL ini hadir sebagai solusi dari semua masalah itu. Kedepannya, XBRL diharapkan bisa bikin sistem pelaporan jadi lebih transparan, lebih cepat, lebih akurat, dan bisa dianalisis secara otomatis. Bahkan XBRL juga mendukung bisnis intelijensi di mana data keuangan bisa digunakan untuk analisis yang lebih mendalam. Tapi perlu diingat lagi ya, XBRL itu bukan software, bukan standar akuntansi baru, dan nggak mengubah isi laporan keuangan. XBRL cuma mengubah cara penyajian data supaya lebih terstruktur dan bisa diproses oleh teknologi. Nah, itu guys, jadi kesimpulannya itu XBRL adalah inovasi penting dalam dunia akuntansi digital yang membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualifikasi informasi keuangan. Dengan adanya XBRL, proses pelaporan dan analisis jadi jauh lebih mudah dan modern. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang XBRL. Semoga bisa membantu kalian memahami materinya. Terima kasih yang sudah menonton dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.